Timernya siapa sih? Next, wis boleh ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama dulu ya, dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Hilma Fadilatul Husna, Ika Susilawati, Lukmanul Hakim, belum datang ya. Fadlina Salsabila, Nelly Rofia, Eka Aprilia Rahma, Alisa, Tahrom, Sofiatun. Baik, untuk siang hari ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Al-Quran Hadis tentang hukum bacaan mad silah, mad badal, dan mad tamkin. Yang pertama yaitu mad silah. Dari segi bahasa, mad artinya panjang, sedangkan istilah itu artinya hubungan. Namun istilah mad silah adalah apabila ada hadomir yang berharokat domah maupun berharokat kasroh terletak di akhir kata, tidak dibaca wakof, tidak dibaca bersambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya diikuti huruf berharokat hidup, tetapi bukan mad. Kemudian untuk mad silah ini dibagi menjadi dua, yaitu mad silah qosiroh dan mad silah tawilah. Ada yang sudah tahu apa itu mad silah qosiroh atau mad silah tawilah? Belum. Ya, jadi mad silah qosiroh tadi mad sudah dijelaskan ya, dan silah. Sedangkan qosiroh itu artinya pendek. Jadi menurut istilah, mad silah qosiroh adalah apabila ada hadomir yang berharokat domah maupun berharokat kasroh terletak di akhir kalimat, tidak dibaca wakof, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya ada huruf berharokat bukan mad. Sedangkan huruf sesudahnya itu bukan huruf hamzah. Panjangnya yaitu satu alif atau dua harokat. Contohnya itu ada pada surat Al-Baqarah ayat 255. Nah, jadi untuk mad silah qosiroh contohnya itu ini. Ada huruf H, hadomir berharokat domah. Kemudian huruf sebelumnya yaitu bukan huruf yang berharokat mati. Yang kedua adalah mad silah tawilah. Hampir sama seperti mad silah qosiroh. Bedanya mad silah tawilah ini tawilah berarti panjang, pengertiannya sama, cuma bedanya sedangkan setelah huruf H itu diikuti huruf hamzah. Contohnya contohnya ini. Jadi setelah huruf H domir yang berharokat doma ini diikuti huruf hamzah. Ini kalau mad silah tawilah. Kalau mad
mad silah qasirah itu tidak diikuti huruf hamzah. Paham nggak? Kemudian yang kedua adalah mad badal. Mad berarti panjang, kemudian badal itu artinya ganti. Jadi mad badal itu apabila ada huruf mad, yaitu alif, wawu, dan ya, dan hamzah itu berada dalam satu kalimat, sedangkan huruf hamzah itu mendahului huruf mad. Contohnya, ada di surat Ad-Duha ayat 4, yaitu min ula. Nah, di sini ada huruf mad yaitu wawu. Sebelumnya ada huruf hamzah. Jadi kalau mad badal itu hamzahnya terlebih dahulu baru diikuti huruf madnya. Kemudian yang terakhir yaitu mad tamkin. Tamkin artinya penetapan, pemantapan atau penguatan. Nah, menurut istilah mad tamkin adalah apabila ada dua ya dalam satu kalimat. Nah, ya yang pertama itu bertasydid dan ya yang kedua itu ya sukun. Cara membacanya itu dengan memantapkan bunyi yang bertasydid dengan ditekan dan ditahan dua harokat. Contohnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Ini ya, faba'atsallahun nabiyyin. Nah, ini ada dua ya yang dalam satu kalimat. Ya yang pertama itu bertasydid, ya yang kedua itu sukun. Ini jadi contoh dari mad tamkin. Ya, mungkin itu saja pembelajaran pada siang hari ini. Untuk tugas minggu depan yaitu mengerjakan soal halaman 64 sampai 65. Karena waktunya sudah habis, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya. Iya. Anjir, rasanya gede kena mulut dan mau kerumuh angin ketemu ini tremor atau waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Wah, udah siang. Lemes. Apa kabar? Ya, sebelum pelajaran kali ini dimulai, silakan dipimpin berdoanya, Mas Tahram. Ya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nelly Rofiah, Eka Pilia Rahmah, Lukmanul Hakim, Tahrom,
Sofiyatun Hasanah, Sungging Astuti, Ika Susilewati, Alisa Kotrunada Munawarah, Fadlina Salsabila. Ya, alhamdulillah berangkat semua. Hari ini kita belajar mengenai meraih akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Ada yang tahu materialistis itu apa? Hedonis? Nggak tahu? Konsumtif? Belum. Aneh ya? Padahal mungkin udah sering dilakuin. Yang pertama, materialistis. Materialistis itu orang-orang yang bergantung pada materi, yang hanya mementingkan harta, kekayaan, uang, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Jadi banyak manusia zaman sekarang ini lebih kayak aku pengen punya banyak materi, punya rumah, punya mobil, punya sawah, tanah, tapi ibadahnya kurang. Itu namanya orang-orang yang materialistis, yang lebih mementingkan gaya hidup. Jadi harus terlihat wah, harus punya materi yang banyak. Yang selanjutnya ada hedonis. Tahu hedonis? Hedonis itu orang-orang yang menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan dalam hidup. Ia akan melakukan berbagai cara yang penting merasa bahagia, tidak memperdulikan norma-norma yang melakukan dalam kehidupannya. Ini juga nggak baik. Kayak orang-orang tuh yang lebih mementingkan harta, menghambur-hamburkan uang demi senang. Itu boleh apa enggak? Ya sama aja boros. Biasanya kalau misalkan saya lagi sedih, pengen senang, nanti beli mobil, kalau banyak uang beli sawah, beli baju yang harganya wah ya. Yang terakhir ada konsumtif, yaitu kecenderungan untuk memiliki sesuatu, belanja sesuatu secara berlebihan, secara boros, tanpa terencana, yang penting bagi diri sendiri. Yang penting senang dan bahagia. Ini mungkin banyak nih, kalau misalkan anak-anak pada lihat Shopee, buka Shopee, senang ini, padahal nggak butuh. Anak yang cewek senang ikat rambut. Ini lucu beli, padahal di rumah masih punya banyak. Beli sepatu, ibu ini lucu mau ini, padahal sepatu di rumah udah ada 5. Itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh, namanya itu konsumtif, itu berlebihan. Dan selanjutnya ada dalil nakli mengenai perilaku gaya hidup materialistis, konsumtif, dan hedonis. Ada pada Quran surat Al-A'la. Tolong dibacakan Mbak Alisa. Mbak Eka, artinya coba. Artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu, orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Ya, jadi dalil ini itu tentang orang-orang yang mementingkan dunia. Jadi nggak boleh, harus kehidupan dunia sama akhirat itu harus seimbang. Jadi kalau misalkan penting nih orang belajar terus tapi nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, itu percuma, sia-sia. Jadi harus kehidupan dunia sama akhirat itu harus seimbang. Ada lagi dalilnya Al-Qasas. Coba dibacakan Mbak Fadlina. Kama ahsanallahu ilaika. Ya, yang artinya jandarilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu lupa bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi orang di dunia itu
utus bukan untuk merusak ya. Kadang kan sekarang misalkan pelajar merusaknya apa? Lihat kursi putih, pengennya coret-coret tanda tangan, tanda saya pernah duduk di sini, itu nggak boleh. Biasanya kayak gitu. Ada tembok tulis, misalkan siapa, biasanya kalau anak MTS masih Nelly Love siapa, itu biasanya itu nggak boleh sebenarnya, itu namanya ngerusak. Yang selanjutnya ada cara dan manfaat menghindari perilaku hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Ada banyak cara, ada 7 cara, yaitu senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Jadi kita kan apa ya, udah dikasih Allah sama Allah itu banyak, tapi kadang lupa bersyukur. Jadi harus itu bisa bersyukur. Yang selanjutnya ada makan minum yang halal juga baik zat makanannya maupun cara mendapatkannya. Jadi salah satunya cara menghindarinya itu dengan makan makanan yang halal dan baik. Jadi perutnya itu terjaga dari sesuatu yang haram. Yang selanjutnya ada bersedekah dengan ikhlas karena Allah. Banyak-banyak bersedekah. Jadi misalkan buat apa, hambur-hamburin uang, nggak jelas, beli barang, nggak berguna, itu mending bersedekah sama yang kurang mampu. Yang selanjutnya ada memenuhi kebutuhan sandang dan papan, tidak berlebihan. Yang selanjutnya ada tidak memiliki sifat sombong. Yang selanjutnya ada kita harus memiliki sifat qanaah atas rezeki yang Allah anugerahkan. Yang terakhir ya, tidak berperilaku hidup poros. Jadi nggak usah apa-apa dibeli ya, secukupnya aja, sebutuhnya. Yang selanjutnya hikmahnya, yaitu akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada tubuh menjadi sehat karena menghindarkan makan minum yang haram dan tidak baik. Hidup menjadi lebih tenang karena bersyukur menjalaninya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunan dan dihapuskannya dosa serta dijauhkan dari api neraka. Amal ibadahnya diterima serta diangkat derajat dan martabat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan pertolongan Allah. Jadi banyak hikmah. Jadi enggak hikmah secara dunianya kita jadi lebih irit ya, jadi punya tabungan. Nah, ternyata hikmah buat akhirat, buat sangu, buat bekal di akhirat itu lebih banyak lagi. Ya, selanjutnya nanti ada tugas dibikin kelompok berhitung dulu dari Mbak Eka, berhitung dari 1 sampai 3. 1. Ya, nanti yang 1 sama 1, yang 2 sama 2, yang 3 sama 3. Nanti tugasnya bikin apa? Contoh ya, contoh tentang perilaku gaya hidup materialistis, hedonis, sama konsumtif. Ada yang ditanyakan? Cukup. Ya. Nanti juga buku paketnya dikerjain halaman 97 sampai 99 ya. Paham? Ya, mungkin sekian karena waktunya terbatas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Bagus dulu. Ngerti, tapi kan bakal oh ya. Itu anaknya. Mana dulu lah ya. Jadi pasang sih. Kebalik apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelasnya, Mas Lukman. Ya, kita absen dulu ya. Ilma ada, Sungging,
Lukman, Fadlina, Nelly, Eka, Alisa, Tahrom, Sofi. Kita sekarang akan membahas materi tentang gharib. Ada yang tahu apa itu gharib? Belum ya? Gharib yaitu berasal dari isim sifat dari kata horoba yahribu yang artinya tersembunyi atau samar. Jadi gharib itu adalah sesuatu yang perlu penjelasan khusus karena samarnya dari segi huruf, lafal, arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, adapun bacaan gharib yang akan kita pelajari pada hari ini antara lain ada yang pertama ada imalah. Yang kedua ada ismam. Yang ketiga ada tashil. Yang keempat ada nakli. Yang kelima ada mad atau kasr. Ada apa aja? Yang pertama? Ya, yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Nah, ada yang tahu apa itu imalah? Imalah berasal dari lafal amala yamilu imalatan yang artinya condong atau miring. Jadi secara istilah imalah adalah mencondongkan harokat fathah ke harokat kasroh sesuai 2/3-nya. Misalnya dalam surat Al-Hud ayat 11 yang terdapat kalimat kata majruha. Contohnya Nah, di surat Al-Hud ayat 11 yang katanya majruha diimalahkan menjadi majreha. Paham? Coba dibaca. Lakal saham. Ya, selanjutnya ada ismam. Ada yang tahu apa itu ismam? Menggabungkan, memadukan atau mencampurkan. Jadi, ismam itu mencampurkan dhammah pada sukun dengan memoncongkan bibir. Contohnya dalam surat Yusuf ayat 11. Ismam. Dua ismam. Ismam. Nah, dibaca la ta'mannah. Nah,
Coba dibaca. Fadlina coba dibaca. Iya. Coba Mas Tahrom dibaca. Ya. Ada yang dipertanyakan nggak? Nggak, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita tentang tashil. Tashil itu adalah meringankan. Jadi, tashil itu adalah membaca antara hamzah dan alif. Hamzah pertama dibaca tahqiq atau jelas dan pendek, sedangkan hamzah yang kedua dibaca tashil. Contohnya dalam surat Al-Fussilat ayat 44 yang lafalnya A'jamiyun. Coba bareng-bareng. Ayo sekali lagi dibaca. Ya. Dan selanjutnya tentang nakli. Ada yang tahu nakli apa? Nakli berasal dari kata nakola yang kilu nakolan, yang berarti memindah atau menggeser. Jadi pengertiannya adalah memindah harokat hamzah ke huruf mati sebelumnya dan setelah itu hamzahnya dibuang. Contohnya dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, ini contohnya bi'sal ismu. Nah, dinakalkan menjadi ini contoh dari nakli. Coba dibaca. Bisal ismu menjadi nakilkan menjadi bisalismu. Bisal ismu dinakilkan menjadi bisalismu. Coba Mas Hamam, coba Mas Lukman dibaca yang syahmam, ismam. Yang ismam. Mas Tahrom coba dibaca yang tashil. Ya. Udah paham semuanya ya? Ya, untuk selanjutnya materi mat atau qasar itu untuk tugas untuk pertemuan berikutnya. Silakan cari contoh dari mat atau qasar. Sekian. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Endi? Endi? Oh, iku sih. Iya. Ini pulpennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Ya sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama dulu. Monggo ketua kelas Mas Tarom. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini siapa yang tidak masuk ini? Lukman. Walah, sakit apa gimana itu? Oh, bolos. Waduh. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Kita harus rajin belajar menuntut masa depan yang cerah, oke? Nah, langsung saja ya. Kita belajar apa hari ini? Ada yang udah tahu belum? Walah. Tadi malam di share di grup nggak baca ya? Waduh, apa pada nggak punya kuota? Lah, Mas Tarom beliin dong. Ya ini belajar tentang ini ya. Keberkahan hidup dengan ya, keberkahan hidup dengan jujur dalam bermuamalah ya. Jujur itu apa? Tidak bohong ya, betul. Jujur tidak bohong. Jujur itu kesesuaian hati, terus ucapan dan juga perbuatan. Jadi apa ya, setara antara hati, terus ucapan sama perbuatan itu setara semua ya. Tidak ada jomplangnya, tidak ada bohongnya. Terus bermuamalah, muamalah itu apa? Muamalah ada yang udah tahu belum? Mas Tarom? Belum? Ya, bermuamalah. Muamalah itu adalah aturan dari Allah untuk manusia agar bisa bergaul atau berinteraksi ya, berinteraksi sosial. Nah, muamalah sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada muamalah adabiyah, ada muamalah madaniyah. Ya adabiyah, ya muamalah adabiyah itu apa, tentang fisik ya, tentang ini perilaku manusia, sopan santun gitu ya. Nah kemudian kalau yang madaniyah itu
berlaku untuk kebedaan contohnya seperti makanan halal, minuman haram gitu ya. Nah gitu, itu masuknya madaniyah. Langsung saja. Jadi ini kejujuran dalam bermuamalah ini berarti apa? Ada yang udah bisa menyimpulkan belum? Kejujuran dalam bermuamalah yaitu kesesuaian hati, ucapan, dan perilaku dalam berinteraksi sosial, begitu ya. Nah, begitu. Kemudian, oh ya, ada ini juga ini. Ini ada dua hadis ya, dua hadis yang menjelaskan tentang ini jujur dalam bermuamalah. Itu yang pertama itu dari hadis riwayat Baihaqi. Ini tulis dulu ya. Ini. Ini Bapak nulis gini dulu ya. Ya an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya masyarakat tujar innakum qad walaitum amron halakat fihil umam asalifatul mikyal wal mizan. Ya, yang artinya ini dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Nah, jadi ya dalam hadis ini itu apa? Mengajarkan kita untuk menyesuaikan, menyempurnakan takaran dan timbangan. Takaran itu apa? Dalam inilah, contohnya dalam jual beli itu. Takaran ini, timbangan beras, contohnya ya 1 kilo ya 1 kilo gitu. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangkan. Itu menyebabkan binasa seperti ini, umat terdahulu kayak gitu. Binasanya karena curang kayak gitu, curang dalam takaran dan timbangan. Begitu. Ini ada yang bisa baca apa enggak? Oh, belum selesai ya. Nanti aja ya. Lanjut saja ya. Nah, kemudian yang hadis selanjutnya yaitu dari riwayat At-Tirmidzi. Riwayat Tirmidzi ya bunyinya an Hasan bin Ali qala hafidtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'nina wa innal kadiba riba ya rawahul Tirmidzi. Nah, yang artinya tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Nah, kejujuran itu membawa kita kepada ketenangan.
Nah, begitu ya. Jadi kejujuran itu membawa kita kepada ketenangan. Ketenangan baik dalam apa aja ya, ketenangan apa aja ya, bentuknya banyak itu ketenangannya. Contoh jujur dalam bermuamalah itu tidak bohong, tidak membuat alasan saat masuk kelas ya, saat tidak masuk kelas. Ngomongnya sakit tapi main gitu ya. Itu jangan, itu tidak baik itu ya. Ya Mbak Ilma? Siap? Sip. Oh iya. Iya, Lukman jangan ditiru ya. Nah ya, selanjutnya ini ya. Ada ini juga mengerjakan soal dibagi kelompok dulu. Dibagi kelompok, berhitung dulu. 3 menjadi 3 ya. 2, 3. Ini Mbak, dibagi satu-satu per kelompok ya. Yang 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3 ya. Ya, dikerjakan. Bapak kasih waktu 50 detik. Ya, satu ini 15 menit ya. Ya. Gimana, sudah selesai? Sudah. Ya, dicocokkan apa? Waduh, waktunya udah ini ya, bel ya? Udah bel. Ya udah, pertemuan selanjutnya aja ya. Kita koreksi bareng-bareng besok pada pertemuan berikutnya ya. Ya, silakan dikumpulkan dulu pekerjaannya. Ya, dikumpulkan ke ketua kelas. Nanti besok di ini. Ya, alhamdulillah materi sudah selesai ya. Sebelumnya kita membaca doa bersama-sama dulu. Monggo Pak Ketua. Rabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Sekian dari Bapak. Jika ada salah, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Di sini. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak kelas 8 MTS. Masih semangat nggak? Ngantuk ini
Bu guru juga nggak tahu kenapa ya pelajaran agama di jadwalin itu habis zuhur, padahal lagi ngantuk ya. Apa harusnya matematika? Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar nanti ilmunya kita bermanfaat, berkah ya. Ketua kelasnya siapa? Mbak Sungging ya? Silahkan dipimpin dulu. Ya, Ibu absen dulu ya di sini. Sebentar. Sekarang tanggal 6 September ya. Mbak Eka, Alisa, Mbak Nelly, Mas Tahrom, Mas Lukman. Yang terakhir Mbak Fadina tadi kayaknya nggak kelihatan ya? Kemana? Oh sakit ya Allah, kita doakan ya semoga cepat sembuh. Ya, untuk materi hari ini kita ada ku berbagi infak dan sedekah. Jadi karena minggu lalu kita belajar tentang tajwid, sekarang kita tentang ku berbagi infak dan sedekah pada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis kelas 8. Jadi ya nanti jadi Ibu kasih tahu dulu ya, nanti di akhir itu ada permainan ular tangga tentang materi kita. Kayak gini nih, kalem. Nanti kalian makanya harus perhatikan dengan seksama ya, nih kayak gini. Nanti biar nggak ngantuk karena pelajarannya tuh jam terakhir. Ya langsung aja ya. Coba kalian lihat di papan tulis, ini ada gambar apa? Di sini papan tulisnya. Infak sama? Gimana? Orang lagi salaman. Lagi infak. Terus yang kedua, sedekah. Ya. Lagi apa? Ya, betul. Ya, yang pertama dari pengertian infak dan sodako. Jadi infak itu berasal dari bahasa Arab yang dari anfako yunfiku, yang artinya bisa membelanjakan, membiayai, yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan kita untuk suatu kepentingan. Ya, betul. Dan yang selanjutnya itu tadi kan udah infak. Kedua yaitu pengertian dari sodako. Sodako itu bisa meliputi harta atau jasa. Bahkan senyum di jalan ke temennya itu termasuk ya. Kalau semuanya Mbak Ilma di jalan senyum-senyum baik gimana? Dikira apa? Dikira orang gila ya, kasihan ya. Terus selain itu sedekah juga bisa. Kalau semuanya nih kita lagi di jalan, kok ada ranting di jalan, kita kalau minggirin itu juga termasuk sedekah. Ya betul. Terus juga tadi nih senyum pun tadi kan udah kan, senyum pun sebagai sedekah, ada hadisnya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tabassumuki fi wajhi akika laka sodakotun. Ya. Lanjut, Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Minta tolong untuk Mbak Sungging bacain. Fa'amal, oh nggak kelihatan. Mas Tahrom. Sudah? Silahkan Mbak Alisa bacain artinya. Artinya, adapun manusia apabila telah
Udah? Sebentar ya. Dah. Jelas ya, jadi kandungan dari surat Al-Fajr ini ada dua. Yang pertama, jika kita diberi keleluasaan rizki, kita harus bersyukur. Tapi semuanya kalau Allah itu ngasih kita kesempitan rezekinya, atau ibaratnya bahasa Jawanya itu lagi seret rezekinya, itu kita harus bersah tanpa menyalahkan siapapun, karena ingat bahwa Allah itu Maha Pemberi pintar. Selanjutnya, yang kedua itu mengisyaratkan agar manusia memuliakan, menyayangi anak yatim. Allah juga memperingatkan agar manusia itu saling menyeru, saling mengingatkan untuk memberi makan kepada orang pintar. Lanjut, Quran yang kedua, Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Siapa yang mau baca? Oh, nggak jelas ya? Ya udah, ibu aja yang baca. Depannya itu ada ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya yaumul la bai'un fihi wala hullatu wala syafa'ah wal kafiruna humud dzalimun. Nah, ibu udah baca, silakan. Siapa ya tadi yang belum? Mbak Nelly baca artinya. Ya, dalam Al-Baqarah ini menyuruh orang-orang yang beriman agar menafkahkan hartanya, baik sedekah wajib seperti zakat maupun sedekah Nah, selanjutnya ayat 261 yang artinya, langsung aja ya kita ke kandungannya, karena hampir sama, memberi perumpamaan bahwa memberikan itu perumpamaannya menginfakkan hartanya dengan ikhlas di jalan Allah, itu akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Oke, bagi dua kelompok ya, sini sampai sini. Silahkan yang sebelah sini maju, Mbak Alisa. Cepat. Silahkan. Kok kayak giniin. Dapat nomor 1 kelompok yang sebelah sini. Nomor 1 ada soalnya menyebutkan pengertian infak. Membiaya. Ya. Satu lagi. Ya udah, ada betul ya kelompok sini. Siapa yang mau maju? Mbak Sungging. 5, 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada. Ya udah ya, coba. Karena waktunya udah bentar lagi mau bel ya, ibu cukupkan ya, oke? Besok lagi ada media lagi yang baru. Seru nggak pelajaran agama? Ada mainan kayak gini? Ya udah, kita tutup ya untuk pelajaran pada siang hari ini. Doa selesai belajar. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ini lah, kakak ini hanya. Gini ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Ya, sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelasnya, silakan dipimpin doa. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Ya, langsung ke materi. Ibu di sini akan sedikit menjelaskan tentang hukum bacaan mad. Ada yang tahu mad itu apa? Ya, mad adalah bacaan panjang atau bacaan yang dipanjangkan. Untuk mad sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada mad tabi'i atau mad asli, yang kedua ada mad far'i. Ya, mad tabi'i sendiri adalah memanjangkan bacaan karena ada huruf mad. Huruf mad itu ada 3, yang pertama ada alif, yang kedua ada ya, yang ketiga ada huruf wawu. Dengan ketentuan ketika mad tabi'i itu ada alif yang didahului dengan harokat fathah, sedangkan ya didahului dengan harokat kasroh dan wawu didahului dengan harokat dhammah. Selanjutnya ibu akan membahas salah 4 dari mad far'i. Yang pertama ada mad lazim mustaqol kilmi. Itu terjadi apabila ada mad tabi'i tadi bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata dan dibaca panjangnya 3 alif atau 6 harokat atau bisa disebut dengan 6 ketukan. Ya, contohnya itu dalam potongan ayat waladdallin. Dotnya itu dibaca 6 ketukan. Ya, mudah nggak? Dotnya itu dibaca 6 ketukan karena ada sebelumnya itu ada alif yang didahului dengan harokat fathah, itu kan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu dengan dot yang bertasydid, itu dinamakan mad lazim mustaqol kilmi. Yang selanjutnya ada mad lazim mukhaffaf kilmi, terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bersukun dalam satu kata, dibaca 3 alif atau 6 harokat atau tadi 6 ketukan. Contohnya itu al-ana, itu alifnya itu dibaca 6 harokat atau 6 ketukan. Ya, mudeng? Sampai sini mudeng? Ya. Yang selanjutnya ada mad lazim mustaqol harfi, yaitu permulaan surat dalam Al-Quran yang terdapat 1 atau lebih dari huruf. Ada nun, qaf, shad, ain, lam, sin, kaf, dan huruf mim. Membacanya itu panjangnya 6 harokat atau 6 ketukan tadi. Contohnya yaitu permulaan surat yang awalnya itu nun. Nunnya itu dibaca 6 harokat atau 6 ketukan. Paham? Ya. Selanjutnya ada mad lazim mukhaffaf harfi, adalah permulaan surat dalam Al-Quran yang terdapat 1 atau lebih dari huruf ha, ya, to, ha, dan huruf ro. Panjang bacaannya itu 2 harokat atau 2 ketukan. Contohnya itu to, ha. To dan ha merupakan salah satu huruf mad lazim mukhaffaf tadi ya. Jadi itu sama-sama dibaca 2 ketukan. To dan ha, dua ketukan semuanya. Paham? Ya. Jadi kayak gitu ya. Kalau kita mau belajar membaca Al-Quran itu harus mengetahui hukum ilmu tajwidnya, itu harus dipelajari agar bacaan kita itu bisa baik dan benar. Kayak gitu ya. 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 Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Belum ada? Oke. PR untuk minggu depan itu
kalian mencari contoh dari keempat mat tadi, ya, keempat mat tadi, dan besok maju satu-satu minggu depan, oke? Ya, ya. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari Ibu. Bila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin orang nulis. Tapi pasangnya Alman kafe jadi sel. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Sungging Astuti, Ilma Fadilatul, Ika Susilowati, Lukmanul Hakim, Fadlina Salsabila, Nelly Rofinga, Alisa, Tahrom, Sofiatun Hasanah. Masuk semua ya? Ya, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Tahrom untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi hari ini kita mau belajar tentang mad. Yang pertama itu ada mad iwad, yang kedua mad lain, dan yang ketiga mad arid lisukun. Yang pertama mad iwad. Mad itu udah pada tahu semua ya, artinya panjang, dan iwad itu artinya pengganti. Jadi menurut istilah mad iwad yaitu bacaan yang dibaca panjang sebagai pengganti dari fathatain yang diikuti alif karena dibaca waqaf. Cara membacanya yaitu dibaca panjang satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Contohnya wal adiyati dobha. Kenapa bisa dibaca mad iwad? Ada yang tahu? Jadi yang dibaca mad iwad itu ini kata dobhan. Ini kan bacaannya dobhan. Nah, ini ada fathah tanwin karena di sini ada waqaf, jadi dibacanya dobha. Gitu. Terus yang kedua yaitu ada mad lain. Mad itu panjang, lain itu artinya lunak atau lemes. Jadi mad lain itu bacaan yang dibaca lunak. Dibaca mad lain itu
apabila terdapat wawu sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca wakof atau berhenti. Cara membacanya yaitu 1, 2, atau 3 alif. Jadi bisa 1 alif, bisa 2 alif, bisa 3 alif, atau 2, 4, dan 6 harokat. Contohnya jadi yang dibaca mad lain itu pada kata Quraisyin. Kenapa? Karena di sini ada huruf ya sukun bertemu dengan huruf sin hidup. Terus di sini ada wakof. Jadi dibacanya Quraisy liila fi Quraisy. Sebelumnya di ya sukun didahului harokat fathah terus bertemu huruf hidup. Itu dibacanya mad lain. Terus yang ketiga ada mad arid li sukun. Mad itu artinya panjang, arid itu tiba-tiba, dan li sukun itu mati. Mad arid li sukun yaitu bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan matobi'i bertemu dengan huruf yang dibaca wakof atau berhenti. Baik itu berhentinya di akhir ayat maupun di tengah ayat. Dibacanya itu 1, 2, sama 3 alif atau 2, 4, dan 6 harokat. Contohnya pada kalimat malikin nas yang dibaca mad arid li sukun yaitu pada kata an-nasi. Udah paham semuanya? Sudah. Dibagi menjadi 3 kelompok. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini seperti ini. Nanti tabelnya kayak gitu. Mbak Sungging tolong di bagi. Ibu beri waktu 5 menit ya. Ya, waktunya udah habis. Ya, silakan kelompok pertama dibacakan, Mbak. Bisa lah. Iya, lafadznya famigatu subha. Bacaan sebabnya iya. Iya, yang kedua ya udah cukup. Untuk yang lainnya nanti buat PR ya. Ya, Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Mas Tahram untuk dipimpin doanya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat Mbak Lisa. Mbak Lisa kenapa Mbak Lisa? Oh, lagi batuk, lagi sakit ya. Kita doakan ya, semoga cepat sembuh. Amin. Ya, masih semangat nggak nih? Ya Allah, maaf. Sedikit. Yuk, sebelum memulai belajar kita tepuk semangat dulu. Maaf ya, suara ibu lagi serak. Yuk, tepuk semangat. Kok lemes banget? Ulangi yuk, tepuk semangat. Ya, emang kelas ini tuh semangat banget. Ya, minggu kemarin kita membahas tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, benar. Tepuk tangan dulu yuk buat Mbak Eka. Ya, minggu lalu kita udah membahas mengenai jujur. Apa itu jujur? Tidak bohong. Ya, tidak bohong. Benar banget, itu jujur itu aja tidak bohong. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai jujur dalam muamalah. Ya, tadi kan udah dijelasin sama kalian semua kalau jujur adalah tidak bohong. Berarti hari ini jujur itu kan tidak bohong. Nah, muamalah sendiri artinya adalah suatu hubungan yang melibatkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Jadi maksud jujur dalam muamalah adalah suatu interaksi antara manusia yang satu dengan yang lain yang melibatkan kejujuran dalam bermuamalah. Nah, ada yang tahu nggak contoh dari jujur dalam muamalah itu apa sendiri? Yuk, siapa yang mau mencoba menjawab? Ya, silahkan Mbak Ilma. Tidak curang. Ya, tidak curang, benar. Tepuk tangan dulu. Ada lagi? Masih ada yang lain yang mau menjawab? Ya, Ibu jelaskan ya. Contoh perilaku jujur dalam muamalah yaitu yang pertama tidak bohong dan tidak curang ya. Yang kedua menjelaskan dengan benar kondisi barang yang akan dijual, terutama ketika terdapat cacat atau kekurangan sehingga pembeli mengetahui sebelum memutuskan untuk membeli barang tersebut. Terus ada lagi tidak mengurangi timbangan barang yang dijual agar mendapat untung. Itu kebanyakan di pasar atau dimanapun itu kadang banyak penjual yang suka mengurangi timbangan. Itu sangat tidak baik ya, tidak boleh dicontoh. Terus yang selanjutnya adalah tidak berbelanja atau membeli sesuatu dengan menggunakan uang palsu. Terus tidak menjual barang yang terlarang. Selanjutnya ada dalil nakli tentang jujur dalam muamalah. Ada Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Karena ini ayatnya banyak, jadi bacanya 5 ayat aja. Siapa? Mbak, silahkan Mbak Gila untuk membacanya. Iya, silahkan. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya, artinya silahkan Mbak Ilma dibaca. Ayat 1 sampai 5 saja.
Ya, terima kasih Mbak Ilma. Ya, ada juga Quran surat Al-An'am ayat 152. Ya, langsung saja ke artinya ya. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Nah, ada juga kandungan Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Di ayat 1 sampai 6 itu kandungannya adalah Allah memulai surat dengan ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dengan kalimat wailul lil mutaffifin, yang artinya itu wail itu artinya celakalah, isyarat bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Untuk ayat 7 sampai 17 Allah menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang durhaka terdapat dalam daftar keburukan dan disimpan dalam buku khusus bernama Sijin. Sijin itu buku kumpulan buku-buku para setan dan orang-orang kafir. Terus ada juga kandungan Quran surat Al-An'am ayat 152. Itu diawali dengan larangan mendekati harta yang gimana? Harta yang untuk anak yatim, seperti mengambil hartanya dengan alasan yang dibuat-buat. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Penjelasan berikutnya adalah perintah untuk berbicara dengan jujur, seperti pada saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang. Ayat ini diakhiri dengan perintah untuk memenuhi janji kepada Allah. Janji apa? Yaitu mematuhi ketentuan yang digariskan olehnya, baik dalam ibadah, muamalah maupun lainnya. Nah, tadi kan udah kita bahas bareng-bareng pengertian jujur dalam muamalah. Terus ada juga contoh perilakunya, ada juga ayatnya, serta ada juga kandungannya. Nah, Ibu punya game untuk kalian. Nah, ini gamenya kayak gini nih, bisa dilihat ya. Nah, ini di sini ada Quran surat Al-Mutaffifin dan Quran surat Al-An'am. Bagaimana cara mengisinya? Ya, yang pertama ini tadi kan sudah dijelaskan kandungannya nih, ada Quran surat Al-Mutaffifin sama Al-An'am. Nah, satu-satu masing-masing maju ke depan, terus mengambil gambarnya, terus ditempelkan kemana sih yang gambar yang tepat untuk Quran surat Al-Mutaffifin atau Al-An'am. Bisa dipahami? Ya, maju dimulai dari pojok sini Mbak Eka. Ya, terus selanjutnya Mbak Sungging. Langsung aja Mbak yang ini. Al-Mutaffifin yang ini, anak yatim. Ya, karena kayaknya bentar lagi kali istirahat, jadi langsung aja ya, satu aja. Ini yang Quran surat Al-Mutaffifin, maksudnya ini adalah orang yang suka bohong. Jadi orang yang suka bohong, di depannya bilang jujur, tapi di belakang menerima uang suap misal, itu kan namanya curang, tidak jujur. Itu nanti akan diazab oleh Allah, masuk neraka yang paling bawah. Nah, terus ini untuk Quran surat Al-An'am, itu kita tidak boleh mendekati harta anak yatim yang nggak punya ibu atau ayah, seperti itu ya. Yatimnya tidak punya ayah dan ibu, anak yatim piatu. Ya, mungkin cukup sekian ya dari Ibu. Untuk tugasnya minggu depan itu menghafalkan salah satu di antara Quran surat Al-Mutaffifin atau Al-An'am. Nanti maju satu persatu ya. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu. Sebelumnya kita tepuk salut bareng-bareng yuk, kan kalian sudah semangat sekali. Yuk, tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Yuk ulangi bareng-bareng. 1, 2, 3, tepuk salut. Ya, baca hamdalah bersama-sama yuk. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lewat yang Lara kram bisa sit enggak. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, ada yang ngobrol sendiri tadi. Waalaikumsalam ya. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu kan. Baik ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, gimana kabarnya? Sehat apa enggak? Sehat ya. Udah makan kan? Aduh, belum makan. Ya nanti makan ya, nanti babak traktir. Siap. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Monggo Mas Lukman memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum itu Bapak absen dulu ya. Pertama, Mbak Sungging. Oke. Ilma Fat ya. Mas Lukman. Mbak Fadlina. Mbak Nelly. Oke, Mbak Eka. Mbak Alisa. Mbak Sofi. Mbak Ika. Mas Tarom. Mana ini? Duh, jangan. Duh, ini di kantin ya. Nanti disamperin ya, disusul. Kita langsung aja lah ya. Kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi pantang menyerah meraih kebahagiaan dengan ilmu, oke ya. Di sini ada yang tahu artinya ilmu apa? Nggak ada yang tahu? Ilmu adalah pengetahuan yang dicari dan benar adanya, nggak neko-neko, nggak dibuat-buat, bukan hal-hal yang hoax ya. Sekarang kan banyak berita-berita hoax di mana-mana ya. Jadi kita harus mensaring ilmu-ilmu yang baik. Oke. Ada yang tahu ini artinya apa? Artinya apa? Nggak ada? Nanti kasih 1000 ini. Nggak ada ya? Laulal ilmu lakana nasu kal bahaimi. Seandainya tidaklah berilmu, lakana nasu, manusia itu layaknya kal bahaimi,
seperti binatang. Ya. Jadi orang yang nggak berilmu maka akan diratakan atau disamaratakan seperti binatang. Oleh karena itu kita sebagai seorang pelajar harus selalu semangat dalam menuntut mencari ilmu. Seperti hadis yang sering kita dengar ya. Materi ini kan tentang ilmu tetapi sumbernya dari hadis. Oleh karena itu coba bacain Mas Lukman. Oke, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi kita kan seorang muslim ya harus semangat mencari ilmu karena hukumnya wajib. Oke. Materi awal kita yang pertama adalah hadis. Hadis pertama ini berbunyi, coba dibacain Mbak Sungging. Mbak Sungging nggak bisa ya? Mbak Ilma, coba Mbak Ilma. Artinya oke ya. Ilmu itu seperti pelita ya. Ilmu itu seperti pelita cahaya. Al-ilmu nurun. Maka dari itu kita sebagai seorang yang pelajar seperti dalam hadis ini, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maksud dari hadis ini adalah ketika kita bersemangat dalam menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan kita dalam segala hal sehingga kita bisa mencapai ke dalam surganya Allah. Oleh karena itu kita harus tetap semangat terus karena materi ini juga berkaitan dengan pantang menyerah ya. Harus tetap semangat dalam menimba ilmu. Sesuai petuah dari Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang berharap kebahagiaan dunia, hendaklah diraih dengan ilmu. Barang siapa berharap kebahagiaan akhirat, hendaknya diraih dengan ilmu. Dan barang siapa berharap kebahagiaan dari keduanya, hendaklah juga diraih dengan ilmu. Ini sangat penting yaitu bagi kita sebagai pelajar, jika ingin sesuatu, misalkan kita kepengen mobil, kepengen harta, kita harus mencarinya dengan ilmu. Kemudian jika kita ingin kenikmatan surga, kita harus mencarinya juga dengan ilmu. Oke. Hadis yang kedua berbunyi panjang ya. An Sofwan bin Asal al-Muradi faqala ma ja'aka bika qultu ambitul ilmu qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min kharajin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wadu'at lahul malaikatu ajnihataha riddon bima yasna. Dari Sofwan bin Asal al-Muradi, ia berkata, ada apa engkau datang? Aku lalu menjawab, aku ingin mengambil ilmu dari sumbernya. Ia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bersabda, tidaklah seorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu kecuali para malaikat akan membentangkan, mengepakkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut karena ridho dengan apa yang ia kerjakan. Jadi orang-orang yang berilmu itu akan dinaungi oleh Allah ya. Dinaungi juga oleh para malaikat. Semua orang, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah akan mendoakan orang-orang yang berilmu. Maka dari itu kita bisa lihat di sana ya, banyak itu orang-orang yang ilmunya tinggi, biasanya punya apa? Karomah, punya karomah, punya kemuliaan tersendiri. Misalkan bisa dari Cilacap bus jijik kutuk mana? Jombang, kutuk Mekah ya. Itu kan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Juga di sini materinya sudah Bapak sampaikan. Di sini Bapak akan membagikan
kelompok ya. Yang pertama kelompok A, bagaimana wujud kebahagiaan dunia dan bagaimana wujud kebahagiaan akhirat. Kelompok B, apakah modal menguasai ilmu pengetahuan. Waktunya 20 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Coba dari kelompok A dibacakan. Apa? Bagaimanakah wujud kebahagiaan dunia? Apa? Ilmu. Berilmu. Kayak kebahagiaan akhirat dengan? Bagaimanakah wujud kebahagiaan akhirat? Berilmu. Iya, benar. Jadi wujud kebahagiaan dunia dan akhirat itu ya dengan ilmu. Kalau kebahagiaan dunia itu ilmunya bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau kebahagiaan wujud kebahagiaan akhiratnya itu apa? Ilmunya dapat menjadi pahala yang terus mengalir. Pahala apa namanya? Jariah. Oke, dari kelompok B, coba. Apakah modal menguasai pengetahuan? Belajar sungguh-sungguh, niat yang baik, memiliki tekad dan semangat yang tinggi serta memiliki sabar. Oke, benar ya yang paling dikatakan dari kelompok B tadi bahwa ilmu itu apa tadi? Pertanyaannya modal ilmu ada semangat dan sebagainya. Sekarang Bapak akan tampilkan ini. Ada yang tahu kan? Ini petuah dari Imam Ali ya. Karamallahu wajhah. Ala la tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu'iha bi bayanin. Elingo dah hasil ilmu angin 6 perkara bakal tak cerita ke kumpule kanti pertelo takain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin rupane limpat lobo sopor ana sangone lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. Jadi ada 6 ya. Yang pertama ada limpat, lobo, sabar, dan ana sangone, piwulange guru dan suwe mangsane. Limpat artinya itu pinter, lobo itu semangat, sobar ya sobar, ono sangune punya sangu ya. Yang kelima itu ada petunjuk dari guru, dan yang keenam adalah lama waktunya. Nah, ini kan lama waktunya ya. Jadi Bapak bersingkat, mungkin itu yang Bapak bisa sampaikan. Apabila ada kekurangan, Bapak mohon maaf. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, astagfirullah. Aduh, digobel. Semenit orang detik maning orang. Ganti ya. Apa sih? Dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, oke. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Mbak Sunggi, Mbak Ilma, Mbak Ika, Mas Lukman, Mbak Fadlina, Mbak Nelly, Mbak Eka, Mbak Lisa, Mas Tahrom, hadir. Oke, semuanya hadir berarti ya. Oke, sebelum kita belajar materi baru, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Iya. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang bacaan Qorib. Ya, sekarang kita akan belajar materi baru yaitu tentang semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Oke, buku LKS-nya udah dibuka semua ya? Udah? Oke. Sekarang Ibu akan sedikit menjelaskan semangat. Semangat menuntut ilmu. Kenapa kita harus semangat dalam menuntut ilmu? Ada yang tahu? Kenapa? Iya, benar. Ya, karena kalau kita tidak semangat menuntut ilmu, maka ilmu yang kita inginkan itu tidak akan tercapai, betul? Betul, oke. Setelah itu, martabat. Martabat di sini artinya adalah derajat, yaitu derajat yang diberikan oleh Allah, baik itu di akhirat maupun di dunia. Oke. Apa pentingnya ilmu bagi kita? Ada yang tahu? Pentingnya ilmu apa? Iya, benar. Jadi, ilmu itu bagaikan cahaya yang mana menyinari kita dari kebodohan. Bahkan dalam firman Allah disebutkan bahwa orang yang mencari ilmu itu sama saja dengan orang yang berjihad. Jadi kalian semua ini sama saja sedang berjihad. Selain itu, orang yang menuntut ilmu juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga akan diberikan pahala, apalagi kalau ilmu yang kita punya itu dibagikan kepada orang lain. Maka pahalanya itu akan berlipat ganda. Pertanyaan yang kedua, mengapa dengan ilmu orang bisa mulia? Kenapa? Ya, mengapa dengan ilmu orang bisa mulia? Ya, tadi kan sudah disebutkan ya. Jadi dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat manusia. Iya, sudah banyak contohnya. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, orang-orang yang berilmu, itu tuh tidak hanya dihormati oleh manusia saja, tetapi dihormati oleh Allah. Dan nantinya akan dijanjikan untuk masuk surga. Terus ada pertanyaan lagi. Mengapa Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu? Kenapa? Kenapa Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan juga berilmu? Ya, masih ada kaitannya. Jadi, yang pertama ya karena memang sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Dan yang kedua, tidak hanya disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi kita juga dapat melihatnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk ayat yang berisi tentang anjuran untuk menuntut ilmu. Yang pertama itu ada surat Ngabasa ayat 1 sampai 10, bisa dibuka LKS halaman 25 ya.
dibaca sendiri. Jadi isi kandungan dari surat Al-Abasa ayat 1 sampai 10 adalah kurang lebihnya Allah memerintahkan Nabi agar tidak berpaling dari orang yang ingin membersihkan jiwanya, membersihkan diri dari akhlak tercela dan ingin mendapatkan pengajaran. Nah, Allah menjelaskan kepada kita bahwa kita itu tidak boleh membeda-bedakan dalam memberikan ilmu. Kita tidak boleh memandang pangkatnya, jabatannya, dan sebagainya. Jadi kita itu harus memberikan ilmu kepada orang yang membutuhkan dan juga yang memintanya. Surat yang kedua ada surat Al-Mujadilah ayat 11. Siapa yang mau membantu membacakannya? Siapa? Sahrom. Oke. Artinya sekalian ya, Mas. Oke, terima kasih Mas Tahrom. Surat yang kedua itu surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Jadi untuk kandungan dari surat Al-Mujadilah ayat 11 ini di sini dicontohkan di dalam suatu majelis apabila datang orang masuk ke dalam suatu majelis, kita itu harus memberikan tempat atau melapangkan tempatnya. Jadi tidak misal kita ada di majelis, ada orang datang, kita diam saja, itu tidak boleh. Jadi kita harus memberikan tempat kepada orang tersebut karena setiap orang juga memiliki hak untuk menuntut ilmu. Oke, cukup ya. Kesimpulannya, menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim atau seperti dalam hadis yang kita ketahui bersama, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Ya, jadi yang mana kita itu wajib menuntut ilmu dari buayan sampai apa? Iya, benar sekali, sampai liang lahat. Oke, cukup ya. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua berarti ya? Oke. Untuk tugas minggu depan, Ibu minta kalian kerjakan LKS halaman 29 sampai 30. Nanti kita koreksi bersama-sama. Oh ya, minggu depan juga Ibu minta itu ya, kalian menghafalkan surat Al-Mujadilah ayat 11 karena Ibu tahulah pasti kalian kalau nggak baca udah hafal semua ya. Jadi yang Mujadilah ayat 11 saja, nanti minggu depan kalian maju satu persatu sekarang ke Ibu. Gitu, paham? Oke. Sudah ya. Ibu rasa pertemuan pada hari ini dicukupkan saja sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Marilah kita menutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih guys? Minta tolong dong. Ending.
Ya nyentak. Makanya tinaman. Ya memang kok nang dosennya hilang di. Ya ini struggle banget kayak gue ditulis.